Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alanwar Epan Hermansyah dengan NIM 24230030 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Di sini saya membuat video untuk UTS mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Ada beberapa pertanyaan di UTS ini, ada 3. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Baiklah, kita ke pertanyaan pertama. Yang pertanyaan pertama itu, jelaskan secara singkat perbedaan esensial antara konsep Al-Quran dan hadis dalam ajaran Islam, serta bagaimana kedua konsep tersebut saling berkaitan dalam pembelajaran di madrasah. Baiklah, kita akan langsung menjawabnya. Perbedaan esensial antara Al-Quran dan hadis dalam ajaran Islam dapat dilihat dari sumber kedudukan dan fungsinya. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi sumber hukum utama dalam Islam dan isinya bersifat mutlak kebenarannya serta menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Yang kedua itu hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketepatan Nabi Muhammad yang menjadi penjelas dan ajaran Islam. Hadis berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang menjelaskan, merinci, dan menegaskan isi Al-Quran. Hubungan Al-Quran dan hadis dalam pelajaran di madrasah. Dalam pembelajaran di madrasah, Al-Quran dan hadis saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sedangkan hadis menjelaskan perincian bagaimana ajaran tersebut dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peserta didik mempelajari keduanya agar memahami ajaran Islam secara lengkap dan benar, baik dari dasar hukumnya maupun dari contoh penerapannya melalui sunnah Nabi. Baiklah, selanjutnya itu pertanyaan kedua. Sebutkan dan jelaskan 3 metode pembelajaran Al-Quran hadis yang inovatif selain ceramah dan berikan contoh penerapannya di kelas. Kita langsung jawab ya teman-teman. Yang pertama itu metode diskusi kelompok. Metode ini dilakukan dengan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk membahas suatu ayat Al-Quran atau hadis. Metode ini melatih peserta didik berpikir kritis, bekerja sama, dan mengumpamakan pendapat. Contoh penerapan di kelas. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan memberikan satu hadis tentang kejujuran. Setiap kelompok diminta membaca hadis dan menjelaskannya maknanya, memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Metode kedua itu metode problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Penjelasan itu, metode ini mengajak peserta didik memecahkan masalah nyata dengan menggunakan ayat Al-Quran dan hadis sebagai dasar penyelesaiannya. Contoh penerapannya di kelas, guru memberikan masalah seperti bagaimana sikap seorang muslim ketika melihat teman melakukan kecurangan saat ujian. Peserta didik diminta mencari ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan kejujuran dan amanah, menjelaskan solusi berdasarkan ajaran Islam, menyampaikan hasil pemikirannya di depan kelas. Baiklah, selanjutnya itu metode yang ketiga atau metode yang terakhir, metode role playing, bermain peran. Metode ini dilakukan dengan menerapkan suatu peristiwa atau nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sehingga peserta didik lebih mudah memahami dan menghayati maknanya. Contohnya itu, pada materi hadis tentang penghormatan orang tua, beberapa peserta didik diminta memerankan anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang tidak menghormati orang tua. Nah, setelah permainan peran, guru mengajak peserta didik mendiskusikan sikap benar menurut Nabi.
Baiklah, kita ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ketiga. Dalam konteks penilaian pembelajaran Al-Quran Hadis, apa yang dimaksud dengan penilaian otentik? Mengapa penilaian ini dianggap lebih relevan untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis dibandingkan penilaian tes tertulis biasa? Kita langsung jawab. Penilaian otentik adalah penilaian yang menilai kemampuan peserta didik secara nyata dan menyeluruh, tidak hanya dari hasil tes tertulis, tetapi juga dari sikap, keterampilan, dan penerapan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian ini bagaimana peserta didik memahami, mengamalkan, dan menunjukkan perilaku sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Selanjutnya itu, mengapa penilaian otentik lebih relevan untuk mata pelajaran Al-Quran hadis? Yang pertama, penilaian aspek sikap dan akhlak. Mata pelajaran Al-Quran hadis tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak dan perilaku Islam. Penilaian otentik dapat menilai sikap seperti kejujuran, tanggung jawab, dan adab. Yang kedua itu, penilaian keterampilan praktik. Dalam pembelajaran Al-Quran hadis, terdapat keterampilan seperti membaca Al-Quran dengan benar, menghafal ayat atau hadis, dan menjelaskan maknanya. Hal ini lebih dapat dinilai melalui praktik langsung, bukan hanya tes tertulis. Yang ketiga itu, mengukur penerapan dalam kehidupan nyata. Penilaian otentik dapat melihat bagaimana peserta didik menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melalui observasi sikap, tugas proyek, atau kegiatan praktik. Ada juga contoh penilaian otentik dalam pelajaran Al-Quran hadis. Praktik membaca Al-Quran di depan kelas misalnya. Yang kedua, tugas proyek membuat poster tentang pesan moral suatu hadis. Yang ketiga, observasi sikap peserta didik dalam menerapkan nilai kejujuran, disiplin, dan saling menghormati. Keempat, portofolio. Kumpulan hafalan ayat atau hadis telah dipelajari. Baiklah, itulah tadi video UTS Al-Anwari Evan Hermansyah. Jika ada kurangan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.